Baik ya, jadi Ustaz tegaskan kembali kepada anak-anak, karena kita itikaf ini di masjid, maka kita harus menjaga adab-adab di masjid. Tentu boleh bermain, tapi bermainnya di masjid beda bermain di sekolah, beda bermain di rumah ya. Jadi harus bisa membedakan kita di masjid, di rumah, atau di sekolah. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga adab-adab, terutama misalnya lisan kita ya, supaya tidak ngomong sembarangan, termasuk tidak ribut ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita memasuki kajian ya, materi yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Najimuddin LC. Malam ini diawali oleh beliau ya, dan nanti setiap malam-malam ganjil ada Ustaz yang akan menyampaikan materi kepada kita semua. Baik Ustaz, langsung saja waktu dan tempat kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul khalqi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil ittiba'i hawa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuhah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bid'ah dalalah wa bid'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih menggunakan rahmat-Nya, masih dalam nikmat iman dan Islam hingga saat ini, sehingga memposisikan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung, hamba-hambanya yang digaransi oleh Rasulullah SAW. Kalau kita akan selamat, damai, bahagia di dalam menatapi hidup ini, dan juga selamat, damai, dan bahagia di akhirat nanti. Jaban di amril mukmin, luar biasa orang yang beriman. Amrahu kullahu lakhair. Kenapa luar biasa orang yang beriman? Karena seluruh urusan orang yang beriman, seluruh keadaan orang yang beriman itu baik, tidak ada yang tidak baik. Begitu memang benar-benar beriman. Ikhlas. Selanjutnya salawat terkirim salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga buat beliau dan orang-orang yang senantiasa menjadikan sunnah beliau sebagai manhajul hayat, sebagai wajib baik dalam hidup. Mudah-mudahan tercurah dan akhir zaman. Terima kasih saya terutama saya sampaikan kepada takmir masjid yang telah mengagendakan itikaf bersama
mengagendakan dan kemudian ya mengupayakan bagaimana ya, pelaksanaan itikaf itu benar-benar nanti nyaman, nanti tidak ada peserta itikaf yang kemudian merasa terbebani, tapi benar-benar nyaman beribadah, nyaman bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Takbir Darudin, ya, mudah-mudahan sudah paham. Dan apa ya, memang beliau tadi tidak menyinggung bahwa iya, untuk peserta itikaf ya, memang disiapkan makan sahur ya, sehingga tidak perlu membawa makan sahur dari rumah, disiapkan makan sahur. Iya. Nah, terkait nizam atau tata aturan tata itikaf juga sudah disampaikan. Saya mencoba menyimpulkan saja ya, yang beriktikaf itu orang yang dalam keadaan suci dari hadas besar itu juga hadas kecil. Artinya adalah yang beriktikaf itu yang memang dalam keadaan berwudu. Tapi kalau batal ya berwudu lagi, kalau batal berwudu lagi ya. Sudah berwudu, sudah suci, masuk masjid ya, ingat itikaf, nama itu itikafan billahi ta'ala. Sengaja aku diitikaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itikaf itu apa sih? Itikaf itu apa sih? Iya, ada kesamaan sekalipun nanti ada perbedaannya dengan ribat. Ribat itu menambatkan diri ya, di masjid. Iya. Ya, itikaf juga menambatkan diri di masjid, hanya memang dengan apa ketentuan-ketentuan yang lebih ketat. Iya. Batal wudu lagi. Begitu bicara urusan-urusan ya keduniaan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, maka batal i'tikafnya. Keluar masjid tanpa udzur, batal i'tikafnya. Memangnya ada udzur, ternyata orang tua ada perlu ya, mungkin apa ya, kakaknya, adiknya ya mungkin ya terjatuh atau apalah atau sakit, sehingga diberi kabar anaknya yang di masjid sehingga keluar sebentar. Kalau udzur syar'i tidak membatalkan i'tikaf. Iya, dalam kesempatan i'tikaf yang memang berdiam diri di masjid untuk beribadah, beribadahnya bisa tilawah, beribadahnya bisa zikir, beribadahnya bisa sholat sunat. Tapi ya mungkin ada yang memangnya sholat apa kita ya? Udahlah, kalau berwudu masuk masjid itu 2 sholat bisa dilakukan. Pertama, sholat tahiyatul masjid, itu masuk masjid. Yang kedua, sholat sunat wudu. Iya. Jadi kita disunahkan setiap berwudu itu kemudian sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat wudu. Iya, tidak tahiyatul masjid, mau sholat sunat wudu langsung boleh, kedua-duanya bagus. Nah, kan 2 itu saja kah Ustadz? Ya, karena nanti tahajudnya kan di tengah malam. Ya masih bisa sholat lain, mau sholat istikharah, mau sholat hajat, mau sholat sunat mutlak juga. Sholat sunat mutlak itu seperti apa? Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat sunat mutlak 2 rakaat.
ya. Artinya tidak terkait dengan hal tertentu, ya, terkait dengan hajat, terkait dengan istikharah, terkait dengan wudhu, terkait dengan apa tadi tahiyatul masjid, itu kan ada hal-hal tertentu. Pokoknya salat sunat 2 rakaat. Nah, ya, kemudian ya, boleh, bukan tidak boleh, boleh nanti begitu ngantuk berat boleh tidur, ya. Nanti sudah dijanjikan akan dibangunkan pada waktu memang qiyam lailnya. Ya, ya mungkin itu ya terkait dengan ya tata tertib, kaifiat, i'tikaf. Ya, jadi tidak ada ngobrol, tidak ada main HP, yang ada adalah ibadah. Ya mudah-mudahan karena ngantuk berat akhirnya tidur, ya mudah-mudahan tidur kita pun juga bernilai ibadah, mudah-mudahan. Ya, 10 terakhir Ramadan. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu ghairahu. Nabi itu benar-benar bermujahadah, fokus melebihi sebelum-sebelumnya di 10 terakhir. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir membangunkan keluarga, ya, membangunkan keluarga. Dan kemudian beliau syadda mi'zarah. Kemudian beliau mengencangkan, membaguskan, menguatkan ya sarung beliau, ikat pinggang beliau, ya. Maksudnya apa? Mengencangkan ya sarung itu, menguatkan ya sarung itu, menguatkan tali pinggang itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah siap untuk kemudian bermujahadah. Nah, sehingga ya kita sebagai umat beliau ya tentu tidak bisa sepenuhnya sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW di dalam beriktikaf, tapi paling tidak kita juga ambil bagian, kita juga melakukan. Ya, memang ada juga riwayat yang menyebutkan ya membuat home di masjid, ya. Home itu untuk dibedakan dengan house, ya. Kalau home itu ya semacam ya tempat sementara. Iya, ini keluarga A, ini keluarga B, ini keluarga C, dibuat home sementara, ya. Ya boleh ya, tapi tadi sudah disampaikan ya bukan berarti pindah tidur ya, tapi begitu juga kantuk berat boleh tidur. Nanti karena membawa keluarga mungkin ya ada anak yang memang ya mesti harus didampingi. Nah, sehingga membuat home tadi itu juga dilakukan di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tempat ya yang memang khusus ya untuk bisa jadi satu keluarga, bisa jadi satu rombongan, nanti rombongan yang lain dimungkinkan ya. Tapi masa harus bawa kasur? Ya enggak lah. Nanti ya tidurnya kenyenyakan nanti ya. Bawa sekedar alas kepala atau ya bantal ya yang memang mau bawa, atau selimut dijadikan bantal di saat dingin ya diselimutkan, boleh saja ya. Tapi niatnya memang bukan untuk tidur ya, kecuali kalau memang ngantuk berat. Ya.
Abnai at-talabah dan juga yang hadir para bapak-bapak, saudara-saudara. Awal Ramadan berbeda. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Gimana ya? Kita ini kena malam ganjil apa enggak ya? Jangan-jangan malam genap. Bisa jadi ada yang berpikir seperti itu. Iya. Maka dalam hal ini ya tentu kita itu beramal atas dasar zon. Coba Ustadz memberikan gambaran ya. Ada syak, ragu. Ada syak, ragu. Di atas syak, zon, dugaan berat. Di atas zon, yakin. Wah, ini yang paling tinggi memang. Iya. Nah, kita ya memang nanti di atas dasar zon, dugaan berat bahwa malam ini memang kena malam ganjil. Persoalan yang lain, menduga lain ya itu terserahlah. Tapi pastikan, nah ini pastikan ya, Allah itu sangat pandai kok. Allah itu sangat pandai menata, mengatur, sangat pandai. Iya. Karena Allah memang sangat pandai. Bukan sebatas nanti ini malam 21 atau masih malam 20, bukan sebatas itu. Bahkan siang malam yang memang dipengaruhi oleh peredaran matahari ya, dipengaruhi oleh peredaran matahari. Nah, di satu wilayah sudah siang, di wilayah lain masih malam. Selisih waktu ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang lebih dari itu. Nah, gimana ini? Ya padahal di malam ganjil lagi. Iya. Kerepotan Tuhan. Enggak akan. Tuhan sangat pandai. Iya. Nah, sehingga ya saya mencoba ya memahamkan saja ya. Jangan terlalu akhirnya jadi pendirian, jadi pilihan. Saya memilih malam ganjilnya saja. Itu jangan terlalu jadi pilihan itu. Iya. Tatkala menurut perhitungan kita bukan malam ganjil, tapi masuk 10 terakhir, kita tidak ada alangan apa-apa, ya udahlah kita hidupkan. Nanti kalau sudah pokoknya perhatiannya ke malam ganjil. Oh, malam ini malam genap. Kalau gitu saya tidak itikaf malam ini. Tidak gitu cara kita ya, tidak begitu cara kita. Nah, hadis tidak salah. Taharru Lailatul Qadri fil asyril awakhir min Ramadan wa fil autar. Itu tidak salah itu. Berjaga-jagalah di 10 malam terakhir dan juga di malam ganjil. Itu sabda Rasulullah kan, berjaga-jagalah di 10 terakhir Ramadan dan di malam ganjil. Artinya kita melebihkan di malam ganjil, ini memang tidak salah ya. Tapi karena juga ada zon tadi ya, ada berat dugaan tadi ya, kita tidak bisa kemudian mengatakan memang pasti. Nah, ya tapi kita berharap sih dengan kecanggihan teknologi ya, kecanggihan ilmu pengetahuan orang terkait dengan astronomi ya. Iya. Ya, sehingga juga tidak melenceng ya. Saya berharap sih seperti itu ya. Tapi ya itu tadilah, memang manusianya kadang-kadang yang bikin repot ya. Yang sepihak memastikan, akhirnya yang mana yang benar. Nah kan
jadi umatnya. Ya, bahkan kadang-kadang ada bocoran-bocoran. Ya sebenarnya sudah banyak yang melihat kalau hilal itu sudah nampak di malam ini, tapi mereka malah tidak mau ya sama-sama. Nah, yang begini ini kan ya artinya ya udahlah, katakanlah itu isunya ya. Tapi kita tidak terlalu terganggu dengan hal-hal yang seperti itu, tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Terakhir sekali, ya, yang muda bahkan yang remaja sudah mau iktikaf luar biasa. Ya, mudah-mudahan sabun nasya'a ya fi ibadatillah. Kemudian yang qalbuhu mu'allaqun fil masjid, masya Allah. Ya ini yang memang membuat remaja pemuda menjadi luar biasa sudah mau iktikaf. Ya, kalau generasi tua lah kok udah pernah iktikaf, kapan mau iktikaf? Iya, ya jangan. Dia paling tidak ya ambil bagian lah, tidak bisa 10 malam terakhir. Ya mungkin separohnya, ya mungkin sepertiganya. Iya, jangan sampailah. Tamaklah untuk mendapatkan kebaikan, tamak untuk mendapatkan kebaikan, tamak melakukan kebaikan. Ittama fima indallah yuhibbukallah. Tamak ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan ganjaran dari Allah dengan berbuat, tentunya dengan beribadah, tentunya Allah akan semakin sayang, semakin cinta kepadamu. Untuk dibedakan, wala tatma fima indannas yuhibbukan nas. Tapi kalau urusan mengharap sesuatu dari manusia, jangan tamak, jangan berharap. Kapan saya dapat amplop ya? Iya, jangan begitulah. Udahlah. Iya, kalau memang rezeki kita ya ada saja lah. Iya. Nah jadi ya akhirnya baik remaja, pemuda maupun yang tua, masya Allah, ini ambil bagian dalam i'tikaf ini bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan senantiasa kekuatan, kesehatan dan ya kesempatan kepada kita ya, sehingga kita bisa menjalani i'tikaf ini sampai nanti di akhir Ramadan. Dan saya sendiri memang harus membagi waktu. Kadang-kadang saya ke pesantren. Ini yang dari pesantren sudah datang nggak? Mana? Oh sudah ada. Iya. Nah, yang ditugasi untuk jadi imam ya, tahajud pada malam hari ini. Iya. Ya udahlah kalau gitu sedikit lagi ya. Apa nih? Tahajud itu memangnya harus berjamaah kah? Ya, supaya ada jawabannya. Ya memang kalau pertanyaannya memang harus berjamaah kah? Jawabannya ya enggak juga. Ya, tapi boleh berjamaah. Hanya kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Fatahajjat, maka untuk kitabnya untuk seorang, ya untuk seorang, tidak untuk berjamaah. Kemudian coba dengar juga di hadis, ya afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa qum bil laili ya wa nasunyam ya tadkhulul jannata daras salam. Iya, sebarkan salam. Kewajiban kita memang menyebarkan salam, tugas kita menyebarkan salam ya, orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal ya, rajin-rajin menyampaikan salam. Gimana Ustadz kalau non muslim? Iya, lihat lingkungannya.
kalau lingkungan Nurul Ilmi, kalau lingkungan Albina, masa ya kita ragu-ragu. Ya, kalau ternyata oh non juga enggak apa-apa. Ya, kita enggak tahu kok. Ya, rajin-rajin menyebarkan salam. Yang kedua, ya apa tadi? Wa at'imut ta'am. Ya rajin-rajin berbagi, rajin-rajin berbagi yang bisa dibagi, yang ngasih makan orang, ngasih sesuatu ke orang lain. Yang ketiganya wasilul arham, sambung silaturahim. Ya, orang-orang yang ya menyadari atau tidak suka memutus silaturahim, sadarlah. Ya. Justru memutus silaturahim, tidak mau tegur sapa, tidak mau salaman, tidak akan masuk surga. Bukan perkara biasa. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya, Nabi yang mengatakan. Ya Allah. Ya. Memangnya apa sih keunggulan kita? Memangnya hebat banget kah kita? Memangnya bisakah kita tanpa orang lain? Oh, janganlah, jangan. Ya, kita orang yang banyak keterbatasan, orang yang banyak kekurangan, kita butuh orang lain. Nah, sehingga sambung silaturahim. Berikut, bangunlah di malam hari, ya, di saat orang-orang pada tidur. Berarti alamannya sendiri lagi ya, tapi boleh berjamaah. Nah, insya Allah kebijakan yang dipilih, ya, tadi di malam ganjil, mungkin di malam yang tidak ganjilnya, menurut ya zon kita, ya mungkin ya silakan masing-masing, ya. Wah di malam ganjil ada yang sendiri, ya juga tidak kemudian dipaksa, ya, karena ya memang sholat layl itu khas sekali, khas banget, iya, bening, ya, di kegelapan malam sendirian berkomunikasi dengan ya, Al-Khaliq, ya, dan seterusnya, ya, sekalipun diulangi lagi bukan tidak boleh berjamaah. Saya kira demikian, makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itu tadi petunjuk ya terkait dengan pelaksanaan itikaf ya, supaya itikaf kita ini betul-betul bermakna dan menjadi nilai ibadah. Yang perlu kita ingat sama-sama adalah kita tidak perlu mengobrol yang bukan urusan ibadah. Dan kalau kita keluar dari masjid maka berwudu kembali. Nah itu ya, jadi kita betul-betul niatkan begitu ke masjid itikaf, batal wudu lagi ya. Nah, tadi diingatkan ada 7 golongan pemuda yang akan mendapatkan naungan dari Allah di mana tidak ada naungan lain. Kalau disebutkan dalam hadis yang pertama itu imamul adil ya, imam yang adil. Yang kedua syabun nasa'a fi ibadatihi rabbi. Apa artinya itu Ustaz? Pemuda ya yang senantiasa tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah ini anak-anak ini tumbuh, dari kecil dia tumbuh senantiasa taat beribadah kepada Allah, nanti dapat naungan dari Allah. Yang ketiganya masih berurut lagi, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid ya, rajulun laki-laki ya Ustaz ya, laki-laki atau seseorang yang hatinya terpaut cinta kepada masjid. Nah ya, kalau Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa ini adalah orang yang cinta kepada masjid dan senantiasa dia beribadah di dalamnya atau mendirikan sholat. Nah ya, jadi kita memperbanyak sholat ya. Tadi disebutkan kalau awal kita sholat apa? Ada sholat wudu, tahiyatul masjid. Kalau malam ada tahajud ya, ada sholat taubat dan seterusnya, ada sholat hajat ya. Jadi banyak ya. Baik, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin dari jamaah ada yang ingin ditanyakan, mumpung hadir bersama kita Ustadz Najamuddin, guru kita, dipersilakan kepada jamaah. Jika ada silakan. Ya, silakan. Ustadz Hafidin, tafadhol Ustadz.
ada punishment, ada reward. Ya. Ada hukuman, ada ganjaran. Ya. Itu alamatnya ke takmir masjid tuh. Ke panitia itikaf. Atau ya saya sedikit ya ya mungkin memotivasi lah, motivasi ya memang cara dakwah itu ya di antaranya seperti apa yang Bapak Hamidin sampaikan. Iya. Ya saya juga suka memang kan, ayo yang bisa. Nah, ya yang bisa. Iya. Tapi hari ini tidak membawa uang. Iya. Iya. Ya jadi insya Allah lah. Jadi saya dorong juga kalau gitu takbir ini boleh didata, boleh dicatat. Ternyata yang tidak cuma yang memilih bukan hanya malam ganjil, oh ini lah dikasih nanti ya, reward ya, insya Allah itu ya bagus. Pak Abidin punya usul. Ada yang lain? Nah, Fadol yang lain. Jadi anak-anak ini usulan dan insya Allah disetujui nih ya. Ya Ustaz Daud, Ustaz Fadli ya. Jadi nanti yang itikafnya bagus, tilawahnya banyak, sholatnya bagus, akan dapat penghargaan, hadiah. Nah, kalau bahasa kita itu THR. Ngerti THR? Anda ngerti THR? Ampau, uncuy. Ya, sudah tidak bisa senyum kelihatannya nih ya. Sudah tidak sabar mau tilawah kayaknya. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Masih ada 2 menit. Ya. Ada? Tidak ada? Cukup? Dari Pak Ditono mungkin? Enggak ada? Iya. Atau pagar gitu ya? Iya. Batasan masjid Ustaz, sehingga keluar dari niat itikaf tadi ya. Jadi yang dinamakan masjid itu memang pertama secara bahasa masjid itu dari kata-kata sajadah yasjudu, tempat sujud, dan kemudian istilah yang khasnya adalah ya nanti yang memang difungsikan untuk salat ya, Jumat. Kalau tidak untuk salat Jumat di samping salat 5 waktu nanti disebut musola. Dan kemudian ada ruang utama atau ruang induk ya. Kemudian ada teras, ada emperan. Ya, masjid tidak pernah melimpah keluar ya. Ruang induknya aja tidak pernah penuh. Ya, ya, maka begitu keluar pintu dia sudah keluar masjid sebenarnya. Begitu keluar pintu dia sudah keluar masjid ya. Tapi ada masjid yang selalu membludak ya. Ya maka ya udahlah itu masjid juga lah empernya ya. Karena memang jamaah selalu sampai ke sana. Iya. Nah jadi ya itu aja lah dulu ya. Ya memangnya kepentingannya apa juga keluar ya. Oh niat itikaf kok ya. Tapi kalau batal wudu tadi ya wudu silakan masuk lagi. Ya mungkin itu ya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Baik, karena waktu kita juga sudah selesai dan sudah cukup malam ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ibadah secara pribadi dan buat anak-anak ya. Kejar targetnya juga dan nanti kalau sudah ngantuk tidur ya, tidak usah banyak bermain dan ngobrol. Demikian kita tutup majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, tercecer saya menyemangati saja, saya menyemangati yang akan jadi imam nanti dari pesantren Darul Rahmah, dari pesantren Darul Rahmah ya. At-Talib ya santri ya, Muhammad Saiful Hidayah. Nanti ke depan justru santri atau murid as-sahwah juga bisa tampil. Ya, why not? Ya kenapa tidak? Ya, iya ini ya memang terutama yang diasramakan, juga harus ya memang kencang nanti bagaimana
tilawahnya, bagaimana menghafal Qur'annya ya. Saya kira itu ya. Ya supaya juga ya ada yang memang diagendakan yang seperti itu. Terima kasih. Baik, demikian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.